Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1326 sampai bab 1330. 2 hari berlalu dengan cepat. Setelah 2 hari meroket, poin Senhao Lindong akhirnya mencapai angka 2,7 juta. Jarak menuju 2,8 juta tinggal selangkah lagi. Masih ada antrian panjang di depan pavilion Zhenbo. Masih banyak orang yang tidak takut mati. Mereka bertaruh bahwa perang tidak akan dimulai secepat ini dan ingin mendapatkan uang sebelum berangkat. Seperti kata pepatah, manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan. Setelah Anda punya uang, Anda bisa melakukan apa saja di dunia nyata. Setidaknya hidup tidak akan menjadi masalah. Setiap orang telah berjuang begitu lama di dunia sangkar roh. Dan saya khawatir tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan segalanya dan kembali tanpa membawa apa-apa. Lindong menghitungnya, pada kecepatan ini, paling lama 2 jam, poin Senhao pada dasarnya dapat menembus angka 2,8 juta. Pada saat itu, Anda dapat meninggalkan sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata untuk menerobos. Tapi sebelum itu, dia harus pergi menemui seseorang dan meminta bantuan kecil padanya. Begitu dia keluar dengan orang tuan-tuan yang tertidur di pelukannya, eyeliners keluarga Cao yang tak terhitung jumlahnya segera mengincarnya. Lindong bisa merasakan napas orang-orang ini tiba-tiba menjadi cepat. Semua orang tampak sedikit panik. Ada keterkejutan, ketakutan, dan kepanikan di mata yang memandangnya. Penjaga keluarga Cao ini tidak bodoh. Mereka mengerti bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang berani membunuh Cao Feiyang, keturunan langsung dari keluarga Cao, dan Hua Kaifeng, putri tertua dari keluarga Hua, di depan umum. Jika, karena kemauannya, dia tidak menyukai mereka dan membunuh mereka dengan mudah, kematiannya akan sia-sia. Jadi semua orang memandang Lindong dengan sedikit ketakutan. Faktanya, mereka tidak ingin memantau bintang jahat yang tiba-tiba muncul di kota Ember dan berani menantang otoritas keluarga Cao. Namun, sebagai penjaga keluarga Cao, dia hanya bisa menuruti perintah. Kalau tidak, hasilnya akan lebih buruk lagi. Lindong tidak peduli dengan pengawasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan terus menempuh jalannya sendiri. Menuju rumah tuan kota, penjaga keluarga Cao mengikutinya sepanjang jalan. Mereka tidak berani terlalu dekat, sehingga hanya bisa mengikuti dari kejauhan. Beberapa dari mereka menyampaikan informasi kepada keluarga dan melaporkan lokasi Lindong kapan saja. Sesampainya di istana tuan kota, Lindong dihadang oleh penjaga istana tuan kota. "Tuan, silakan tinggal, ini adalah rumah tuan kota." Tidak ada pemalas yang diizinkan masuk. Kedua penjaga rumah tuan kota melihat bahwa Lindong memiliki penampilan yang megah, penampilan luar biasa, dan temperamen yang luar biasa bukan orang biasa, dan mereka tidak mengatakan hal buruk. Setelah bertugas sebagai penjaga di istana tuan kota selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kemampuan lain, tetapi penglihatannya telah diasah. Sekilas mereka berdua bisa tahu kalau Lindong tidaklah sederhana. "Tolong pergi dan lapor pada Tuan Miao, dan suruh Lindong datang berkunjung," kata Lindong dengan sopan. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke istana tuan kota Ember. Tapi terakhir kali dia datang, sepertinya bukan kedua penjaga ini. Dia pasti transfer baru, atau dia mungkin bekerja dalam shift. Lindong, mendengar nama tersebut, kedua penjaga itu terkejut. Belakangan ini, nama Lindong menjadi sangat populer di kota Ember. Orang-orang di bawah mungkin tidak mengerti, tapi sebagai penjaga istana penguasa kota Ember, mereka semua punya koneksi. Mengetahui bahwa Lindong adalah protagonis dari kekacauan di kota Ember.
Dia juga yang membunuh keturunan langsung dari keluarga Chao dan keluarga Hua. Semua orang telah menggambarkan Lin Dong sebagai bintang jahat pembunuh. Hanya melihatnya sekarang, tampaknya tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Jika Lin Dong benar-benar bintang jahat pembunuh, bagaimana dia bisa berbicara begitu sopan? Tentu saja, mungkin juga Lin Dong tidak berani menyinggung istana Tuan Kota. Bagaimanapun, dia kini telah menyinggung dua keluarga super. Jika Anda menyinggung istana Tuan Kota dan keluarga Miao lagi, Anda akan diserang dari semua sisi. Apapun yang terjadi, Lin Dong bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh kedua penjaga itu. Ternyata itu Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke penguasa kota. Kemudian dia segera memasuki rumah Tuan Kota untuk melapor. Lin Dong sedang menunggu di luar pintu. Penjaga yang tersisa telah mengamati Lin Dong dengan cermat. Saya bingung, pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini ternyata adalah bintang jahat yang mematikan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak terlihat seperti itu. Rasanya cukup mudah didekati dan tidak terkesan seperti orang besar. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari rumah Tuan Kota, diikuti oleh para penjaga yang baru saja masuk. Orang tua itu adalah Miao Sijin, penguasa kota Ember. Mengetahui Lin Dong datang berkunjung dan masih menunggu di luar pintu, dia segera keluar untuk menyambutnya. Dengan insiden besar yang terjadi di kota Ember, Miao Sijin secara alami melaporkannya kepada keluarganya. Manajemen puncak keluarga Miao mengadakan pertemuan khusus untuk tujuan ini, hanya untuk menganalisis apakah Lin Dong hanya pamer, atau apakah dia benar-benar tidak takut pada dua keluarga super, Chao dan Hua, yang bergabung. Ketika Lin Dong membunuh Chao Feiyang dan Hua Kaifeng, seorang pria kuat diam-diam melepaskan aura menakutkan untuk menakut-nakuti semua orang. Namun tidak ada yang bisa menemukan keberadaan pria kuat misterius ini. Manajemen senior keluarga Chao akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Lin Dong tidak takut dengan kemungkinan Chao dan Hua akan bergabung. Jika itu masalahnya, kekuatan di belakang Lin Dong mungkin termasuk kekuatan teratas di wilayah Linglan, setidaknya berada di peringkat 5 besar, atau bahkan 3 besar. Menghadapi pewaris yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan seperti itu, Miao Sijin tidak berani gegabah. Meskipun setiap orang memiliki orang kuat yang setengah langkah ke alam kekaisaran, mereka berada pada level yang sama. Namun kesenjangan kekuatannya masih sangat besar. Teman kecil Lin tiba-tiba datang berkunjung. Tapi tidak ada pemberitahuan yang diberikan sehingga aku bisa keluar untuk menyambutnya terlebih dahulu, kata Miao Sijin dengan senyuman di wajahnya begitu dia melihat Lin Dong. Tuan Kota Miao terlalu sopan. Lin Dong tidak pergi ke istana 3 harta karun untuk apapun. Kali ini dia datang menemui Tuan Kota Miao karena ada sesuatu yang ingin dia diskusikan. Ketika Lin Dong melihat Miao Sijin, dia juga naik untuk menyambutnya. Keduanya berjabat tangan dan bertukar salam. Teman kecil Lin, siapa ini? Miao Sijin melihat bola di pelukan Lin Dong. Ini, saudara perempuanku, jawab Lin Dong. Ternyata itu adikmu, silakan masuk. Teman kecil Lin, jika ada yang ingin kami katakan. Tolong, Tuan Kota Miao. Lin Dong dan Miao Sijin memasuki rumah Tuan Kota bersama-sama. Para penjaga istana Tuan Kota yang tertegun tertinggal. Begitu pula para penjaga keluarga Chao yang mengawasi Lin Dong dari kejauhan. Siapa anak ini? Bagaimana penguasa kota Miao Sijin bisa keluar untuk menyambutnya secara langsung? Berita bahwa Lin Dong datang ke rumah Tuan Kota dan disambut secara pribadi oleh Tuan Kota Miao Sijin segera dilaporkan kembali ke keluarga Chao. Ruang resepsi istana Tuan Kota Ember, Miao Sijin dan Lin Dong duduk berhadapan.
Dua pelayan dengan penampilan dan sosok luar biasa sedang menuangkan teh untuk mereka berdua. Setelah menuangkan teh, Miao Sijin berkata, "Semuanya, silakan turun." "Ya, Tuan Kota," lalu dia meninggalkan ruang tamu. "Teman kecil Lin, kamu baru saja mengatakan kamu datang kepadaku untuk mendiskusikan sesuatu. Aku ingin tahu tentang apa itu." Miao Sijin menyesap cangkir tehnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, dia tidak bisa menebak mengapa Lindong mendatanginya. "Anda tidak mungkin berharap bisa membantu, bukan?" Sejujurnya, dengan dua keluarga super bangsawan Cao dan Hua bergabung, keluarga Miao hanya bisa menerima kekalahan. Kekuatan keseluruhan keluarga Miao sedikit lebih kuat dari keluarga Cao, tapi tidak sekuat keluarga Hua. Bagaimanapun, keluarga Hua memiliki dua kaisar setengah-setengah yang bertanggung jawab, dan mereka berada di kalangan menengah dan atas di antara lusinan kekuatan teratas di wilayah Linglan. "Tuan Kota Miao, Lindong ada di sini kali ini. Saya harap Anda bisa membantu saya." Lindong tidak membuang waktu dan langsung ke pokok persoalan. "Yang Lin, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika aku bisa membantu, tentu saja aku tidak akan menolak. Namun, jika itu di luar kemampuanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa meminta maaf pada Miao." Si Jin mengatakannya dengan sempurna. "Jika Anda bisa membantu, bantulah. Jika Anda tidak bisa, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan. Buatlah lebih sederhana dan jelas. Hal-hal kecil boleh saja, tetapi hal-hal besar tidak perlu dibicarakan. Misalnya, jika melibatkan keluarga Cao dan Hua, tidak ada yang bisa dilakukan." Lindong pasti mendengar maksud kata-kata Miao Sijin. Dia tidak terlalu ingin Miao Sijin membantunya menangani dua keluarga terkenal, Cao dan Hua. Dia hanya ingin meninggalkan dunia sangkar roh dan membuat terobosan di dunia nyata. Jika keluarga Cao dan keluarga Hua menyerang dan dia tidak ada, Miao Sijin dapat membantu menundanya untuk sementara waktu. Menurut praktik sebelumnya, jika kecepatan terobosannya lebih cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Meski tidak lama, tapi Lindong harus memikirkan apa yang harus dilakukan jika musuh tiba-tiba datang saat dia pergi. Begitu dia mengasingkan diri, gadis kecil itu pasti akan berjaga di luar, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya, apalagi pergi. "Saya hanya takut sesuatu akan terjadi pada orang tuan-tuan." Ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Lindong. Jika itu benar-benar menyakiti orang tuan-tuan, Lindong mungkin tergoda untuk menghancurkan keluarga Cao dan Hua. Demi keselamatan gadis kecil itu, dia akan meminjam kamar di istana Tuan Kota untuk mundur dan meninggalkan dunia sangkar roh. Dengan penguasa kota Miao Sijin di sini, pasti tidak ada masalah. Apalagi sudah 5 hari dan musuh belum melihat pergerakan apapun. Suatu hari nanti, seharusnya tidak ada kejutan apapun. "Tuan Kota Miao, saya ingin meminjam kamar di rumah Tuan Kota untuk mundur sekitar 1 hari. Jika orang-orang dari keluarga Cao dan Hua tiba selama waktu ini, mohon Tuan Kota Miao untuk melindungi gadis kecil di pelukan saya. Saya akan sangat berterima kasih setelah aku keluar," kata Lindong serius. Teman kecil Lin ingin mundur ke rumah Tuan Kota. Miao Sijin bertanya dengan tidak percaya. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya dan dia salah dengar. "Jam berapa sekarang? Masih ingin mundur? Menarik. Selain itu, apa yang dapat kamu lakukan dalam 1 hari? Apakah kamu tidak ingin melarikan diri dari sini?" Sekarang mata-mata keluarga Cao di luar melihat Lindong memasuki rumah Tuan Kota. Jika Lindong pergi dari sini tanpa menyadarinya, bukankah istana Tuan Kota akan menjadi sasaran kritik publik? Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada keluarga Cao dan keluarga Hua? "Ya, aku ingin mundur ke sini selama sehari.
Tuan Kota Miao hanya perlu memastikan keselamatan adikku selama hari ini. Bagaimana kalau memperlakukannya sebagai Lindong yang berhutang budi padamu? Lindong membenarkan. Ini sulit bagi Miao Si untuk menyerang. Sejujurnya, dia sangat menginginkan bantuan Lindong. Bagaimanapun, ini adalah seorang pemuda dengan masa depan cerah. Kemungkinan besar dia akan mengendalikan salah satu kekuatan teratas di wilayah Linglan di masa depan. Jika Anda berteman dengan orang seperti ini dan mendapat bantuan, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat. Tetapi jika Anda menyinggung keluarga Cao dan Hua karena bantuan ini, keuntungannya akan lebih dari sepadan. Kuncinya adalah Miao Sijin tidak mengetahui niat sebenarnya dari pengasingan Lindong. Bagaimana memilih? Miao Sijin tidak dapat mengambil keputusan untuk beberapa saat. Menyetujuinya adalah pertaruhan besar, tepat ketika Miao Sijin ragu-ragu. Lindong berkata lagi, Tuan Kota Miao, mungkin tidak ada bahaya sama sekali dalam 1 hari. Sudah 5 hari. Dan saya belum melihat keluarga Cao dan Hua datang mengganggu saya. Mereka masih harus bersiap, dan tidak perlu membuang waktu. Anda bisa mendapatkan bantuan dari saya dengan segenap kekuatan Anda. Mengapa Anda masih ragu-ragu, Tuan Kota Miao? Apakah menurut Anda bantuan dari saya, Lindong, tidak ada gunanya? Saya tahu bahwa Lin Xiaoyu memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya meminta Jin Long untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda. Namun, sebagai anggota keluarga Miao, setiap tindakan yang dia lakukan mewakili keluarga Miao. Tidak bisa berbuat apa-apa. Miao Sijin. Dia tersenyum pahit. Lindong tidak menyangka Miao Sijin akan menolaknya. Saya pikir sebagai penguasa kota, pihak lain akan memiliki keberanian. Saya tidak menyangka akan mendapat banyak kekhawatiran. Tampaknya gabungan kekuatan keluarga Cao dan keluarga Hua tidak bisa dianggap remeh. Sejak Miao Sijin berkata demikian, Lindong tidak akan terus memaksakan diri. Skenario terburuknya adalah menundanya selama beberapa hari, menunggu hingga gelombang serangan pertama dari keluarga Cao dan Hua berlalu, lalu meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali untuk menerobos. Dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan mampu menghadapi keluarga Cao dan keluarga Hua dengan kekuatan jiwa setingkat kaisar kuno. Sejauh ini, orang terkuat yang pernah ditemui Lindong di dunia sangkar roh adalah pria misterius di masa lalu. Tapi kalau kita bertemu sekarang, belum bisa dipastikan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dan orang kuat misterius itu adalah orang yang menjarah harta karun dari 8 kota besar. Hal ini dapat dilihat dari ini, pria misterius itu begitu kuat, sehingga dia bisa berjalan menyamping di 8 kota utama alam sangkar roh. Setelah kekuatan besar memberikan harta mereka, mereka bahkan tidak berani kentut. Ini disimpulkan, Lindong merasa kekuatannya cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan di dunia sangkar roh. Kalau begitu jangan ganggu aku. Jangan khawatir, Tuan Miao, Lindong tidak akan memikirkan masalah ini, juga tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Selamat tinggal, Lindong berkata dan berdiri untuk pergi. Baru saja mengambil beberapa langkah, dia dihentikan oleh suara Miao Si. Teman kecil Lin, tolong pelan-pelan, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan terhadap Tuan Kota Miao? Tanya Lindong. Miao Sijin berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Lin muda, apakah kamu yakin hanya akan mengasingkan diri untuk 1 hari? Tentu saja, paling lama 1 hari. Mungkin itu tidak akan cukup, Lindong mengangguk. Itu bagus, teman kecil Lin. Tetaplah mengasingkan diri di rumah Tuan Kota. Bahkan jika keluarga Cao dan Hua datang, aku akan bertarung untukmu hari ini. Miao Sijin akhirnya memutuskan untuk bertaruh tentang Lindong.
Saya merasa pihak lain bukanlah tipe orang yang melarikan diri saat menghadapi pertempuran, dan mungkin dia sangat membutuhkan hari ini. Tuan Kota Miao, sebenarnya kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Saya tidak perlu mundur saat ini, tidak akan terlambat untuk mundur setelah keluarga Cao dan keluarga Hua tiba, dikatakan. Dia sebenarnya tidak perlu memilih waktu ini untuk menerobos. Sekalipun Anda merasa sudah mencapai titik kehebatan, gunakanlah. Semakin kuat Anda, semakin besar kepercayaan diri Anda, bukan? Saya hanya tidak menyangka bahwa meminta Miao Xijin untuk membantu melindungi Yitian tuan-tuan akan sangat mempermalukan pihak lain. Lindong mengira itu hanya masalah sepele. Dalam pandangan Miao Xijin, ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Inilah perbedaan ketinggian berdiri, ketika melihat masalah yang sama, akhir yang dipertimbangkan secara alami berbeda. Teman kecil Lin, aku sudah bertekad bulat untuk menyetujui janjimu, jadi jangan menolak. Kalau begitu, oke, menerobos lebih awal memiliki manfaat untuk menerobos lebih awal. Kapan mulainya? Lindong membuka sistem dan melihatnya. Poin Senhao telah mencapai 2,77 juta. Jumlahnya hanya kurang 30.000 dari 2,8 juta yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan. 1 jam lagi, oke, lalu saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan kamar untuk Xiao Yulin. Terima kasih Tuan Kota Miao, sama-sama, sama-sama. 1 jam kemudian, Lindong muncul di ruang rahasia tertutup di istana Tuan Kota Ember. Untuk mencegah siapapun masuk dan mengetahui bahwa dia tidak ada di sana, dia juga melakukan perusakan pintu. Gadis kecil tuan-tuan duduk di luar, menjaga pintu untuk Lindong, menopang kepala kecilnya dengan sepasang tangan kecil. Miao Xijin juga berada di sampingnya, melihat tuan-tuan yang lucu seperti boneka porselen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nak, siapa namamu?" "Kakek, namaku Tuan-tuan." Lindong menyuruhnya untuk mendengarkan lelaki tua ini sebelum mengasingkan diri. "Tuan-tuan, nama ini lucu sekali. Apakah Lindong saudaramu?" Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Ya, dan tidak. Situs web pertama URL. Ya dan tidak. Apa maksudmu? Miao Xijin bingung. Dia adalah kakak tertuaku sekarang. Tapi dia tidak akan menjadi kakak laki-lakiku saat aku besar nanti. Kenapa? Miao Xijin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, kamu bodoh sekali. Karena aku akan menikah dengannya ketika aku besar nanti. Dia tidak lagi menjadi kakak laki-lakiku lagi. Topik menikahi Lindong muncul. Gadis kecil itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Mengikuti Lindong selama periode waktu ini membuat ingatannya agak pulih. Pada dasarnya ini semua tentang Lindong. Dia ingat bahwa dia telah setuju dengan Lindong bahwa dia akan menikah dengannya ketika dia dewasa. Miao Xijin tercengang saat mendengar ini. Seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun sebenarnya tahu bagaimana cara menikah. Anak-anak zaman sekarang menjadi peka sejak dini. Dia awalnya mengira gadis kecil itu adalah saudara perempuan kandung Lindong. Sepertinya tidak sekarang, tentu saja hal tersebut tidak sepenuhnya mutlak. Lagi pula, apa yang diketahui oleh seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun? Sangat mungkin dia mengejar kakaknya setiap hari. Dia mendengar dari suatu tempat bahwa suami dan istri tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi dia ingin menikahi kakaknya. Tuan-tuan, di mana orang tuamu? Miao Xijin bertanya lagi. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengeluarkan kata-kata dari gadis kecil ini. Mulailah dengan orang tuamu, lalu dia secara tidak sengaja bertanya pada Lindong. Aku tidak tahu, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kerabatmu yang lain? Aku tidak tahu, kakek, jangan tanya,
Aku hanya ingat kakak tertuaku dan tidak ada yang lain. Gadis kecil itu menjawab dengan mulut cemberut. Baiklah, Miao Sijin tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan informasi tentang Lindong dari gadis kecil itu. Jadi saya mengubah topik lagi. Gadis kecil itu menjawab dengan acuh tak acuh. Seolah dia tidak ingin memperhatikan lelaki tua yang banyak bicara itu, yang membuat Miao Sijin sangat malu. Di ruang rahasia, Lindong hati-hati memeriksa apakah ada peralatan untuk mengawasinya di ruang rahasia. Ternyata tidak, Miao Sijin sangat khusus. Bagaimanapun, pihak lain dapat dianggap membantunya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya bisa membalas budi ini. Setelah menyalakan sistem, mata Lindong tertuju pada kolom klik Senhao. Poin ilahi, 2.816.253 telah melampaui 2,8 juta poin yang dibutuhkan untuk terobosan. Pilih untuk keluar dari dunia sangkar roh, tubuh jiwa Lindong menghilang seketika. Ketika saya membuka mata lagi, kesadaran saya telah kembali ke tubuh fisik saya di bumi. Untuk menghemat waktu, Lindong tidak keluar untuk bernostalgia dengan Yun Si dan yang lainnya. Buka panel sistem secara langsung, klik tanda tambah di belakang kolom konstitusi. Sebuah jendela muncul, terobosan ini akan menghabiskan 1 juta poin ketuhanan. Setelah terobosan, fisik akan ditingkatkan dari kaisar tingkat 10 ke kaisar kuno tingkat pertama. Mohon konfirmasi lagi, tuan rumah. Apakah Anda ingin menerobos? Ada 2 opsi di bawah ini, ya atau tidak. Tentu saja Lindong memilih ya. 1 juta poin Senhao hilang. Tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda dan terasa sedikit hangat. Perlahan-lahan hal itu menjadi semakin jelas. Otot-otot di sekujur tubuh saya menjadi nyeri. 3 jam kemudian, terobosan fisik telah berakhir. Hah! Lindong menarik napas panjang lalu menyalakan sistem. Fisik, tingkat pertama tingkat kaisar kuno, 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 tingkat. Semangat, tingkat pertama tingkat kaisar kuno, 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 tingkat. Kekuatan tempur, tingkat. Kaisar kuno tahap awal poin ilahi. 1.816.253 keahlian khusus, teknik klon, level 5. Mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, Lindong mulai terus meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya. Selanjutnya, dia akan menggunakan sisa 1,8 juta poin Senhao untuk meningkatkan fisik dan jiwanya dari tingkat pertama kaisar kuno ke tingkat ke-10 kaisar kuno. Waktu yang diperlukan untuk naik setiap level lebih sedikit daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus suatu level. Namun jumlah peningkatannya relatif tinggi. Totalnya harus ditingkatkan 18 kali. Jika semua waktu dijumlahkan, pasti akan lebih dari waktu terobosan. Mulailah dengan kekuatan mental dan lanjutkan langkah demi langkah. Domain Linglan Peradaban tingkat 9. Keluarga Cao, salah satu keluarga super bangsawan, akhirnya menunggu orang kuat dari keluarga Hua. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua. Dia membungkuk, membawa punggungnya, dan bersandar pada tongkat. Wajahnya dipenuhi lekukan, dan dia terus terbatuk-batuk. Untuk lelaki tua yang setengah mati, keluarga Cao tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Setelah melihat wanita tua ini, Cao Kait, kepala keluarga Cao, terkejut. Merupakan masalah besar bagi keluarga Hua untuk memiliki leluhur seperti itu. Terlalu banyak keributan, Cao Kait tidak berani gegabah. Ia segera melaporkan hal itu kepada leluhurnya. Pada akhirnya, bahkan leluhur keluarga Cao yang setengah jalan menuju kerajaan keluar untuk menyambutnya secara langsung. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya identitas wanita tua ini. Dia adalah Hua Mihan,
salah satu dari dua jarum pengatur laut dari keluarga Hua. Seorang pria super kuat yang mengejutkan satu sisi dan mencapai tingkat kaisar setengah langkah. Setelah keluarga Hua menerima kabar bahwa Hua Kaifeng meninggal di dunia sangkar roh, bisa dikatakan mereka sangat marah. Hua Kaifeng tidak terlihat bagus, bahkan sangat jelek. Tapi dia juga wanita tertua dari keluarga Hua dan cucu langsung dari kepala keluarga Hua. Dia mati tanpa alasan seperti ini. Sebagai kekuatan yang berdiri di puncak dunia sangkar roh, bagaimana mungkin keluarga Hua membiarkannya begitu saja? Apakah mereka masih menginginkan wajah mereka? Awalnya, masalah ini tidak terlalu besar, selama seseorang dikirim untuk mencari pembunuhnya, membalaskan dendam Hua Kaifeng, dan menyelamatkan muka keluarga Hua. Tidaklah layak bagi leluhur yang setengah langkah menuju alam kekaisaran untuk pergi ke sana secara langsung. Tanpa diduga, saat ini, Hua Mihan baru saja menguasai teknik rahasia dan keluar dari pengasingan untuk bersantai. Ketika seseorang tidak berani menganggap serius keluarga Hua, dia membunuh putri tertua keluarga Hua di depan umum. Hua Miechang tidak melakukan apa-apa, jadi dia membawa seseorang ke sini. Dia ingin melihat siapa yang memiliki keberanian. Apakah menurut Anda dengan bersembunyi di dunia sangkar roh, keluarga Hua tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Naif sekali, membalas dendam di dunia sangkar roh memang jauh lebih merepotkan dibandingkan di dunia nyata. Tapi ini tidak sulit untuk keluarga setingkat keluarga Hua. Keluarga Hua dapat menggunakan kekuatan apapun untuk memasuki dunia sangkar roh. Tidak ada yang akan menyinggung kekuatan seperti keluarga Hua karena masalah sepele seperti itu. Keluarga Cao mengetahui bahwa pembunuh Hua Kaifeng berada di istana penguasa kota-kota Ember di alam Linchong, dan diterima secara pribadi oleh penguasa kota Miao Sijin. Hua Mihan membawa orang langsung ke dunia sangkar roh dan menemui Lin Dong untuk meminta penjelasan. Keluarga Cao mengikuti dari belakang. Sekarang ranah kaisar setengah langkah dari keluarga Hua telah tiba. Mereka punya lebih banyak alasan untuk mundur dan membiarkan keluarga Hua memimpin. Hua Mihan memimpin sekelompok orang kuat dari keluarga Hua ke titik pendaratan kota Ember di alam sangkar roh. Kemudian orang-orang dari keluarga Cao juga muncul. Saat ini titik kedatangan kota Ember masih penuh sesak. Terjadi antrian panjang orang. Ember City, sebagai salah satu dari 8 kota besar dalam Spirit Cage Watch, memiliki titik pendaratan yang luas. Dapat menampung banyak orang. Namun, ada lebih banyak orang yang tinggal di kota Ember. Semua orang ingin melarikan diri, yang pasti akan menimbulkan kemacetan dalam waktu singkat. Tentu saja tidak semua orang harus antri. Dimanapun Anda berada, ada keistimewaannya. Orang-orang dari 3 keluarga besar seperti Ember Famiao, Cao, dan Wei dapat masuk dan keluar dari dunia sangkar roh kapan saja. Mereka memiliki akses istimewa yang terpisah dari akses biasa, sehingga tidak perlu mengantri sama sekali. Beberapa kekuatan di bawah 3 keluarga besar pada dasarnya tidak perlu mengantri. Itu semua didasarkan pada kekuatan. Mereka yang mengantri adalah warga sipil tingkat paling bawah. Mengetahui bahwa orang-orang dari keluarga Hua telah tiba, Cao Yongliang sudah menunggu di luar titik kedatangan terlebih dahulu. Saya melihat Hua Mihan keluar. Cao Yongliang dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, Cao Yongliang dari keluarga Cao telah bertemu senior Hua. Ahem, di mana pembunuhnya? Di mana dia bertanya setelah Hua Miechang terbatuk 2 kali. Kembali ke senior, pembunuh Lin Dong sedang berada di rumah tuan kota saat ini. Dia sudah lama berada di sana dan belum keluar. Orang-orang kami tidak bisa masuk. Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi. Dia melakukannya di dalam. Namun, ketika Lin Dong pertama kali masuk, penguasa kota Miao Silah yang masuk. Saya pribadi menerimanya.
Maksud Anda pembunuh yang membunuh keturunan langsung keluarga Hua saya berselingkuh dengan keluarga Miao? Saya tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Cao Yongliang tidak lupa menipu keluarga Miao saat ini. HMPH, wajah Hua Miechang dipenuhi amarah jahat. Ayo pergi, bawa aku langsung ke rumah tuan kota. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang seseorang dari keluarga Huaku, dan siapa yang berani melindungi si pembunuh. Ya, senior, tolong menjawab dengan hati-hati. Wanita tua di depannya adalah seorang kaisar setengah langkah. Kecuali 5 kaisar Linglan, mereka sudah berada di puncak dan tidak boleh tersinggung. Cao Yongliang memimpin, Hua Mihan dan anggota keluarga Hua yang berkuasa mengikuti, sedangkan keluarga Cao berada di posisi terakhir. Sebuah tim yang terdiri dari ribuan orang berbaris cepat menuju rumah Tuhan di kota Ember. Itu langsung menimbulkan sensasi kekerasan di seluruh kota Ember. Semua orang tahu apa arti situasi ini. Perang akan segera dimulai. Jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat. Segera, banyak orang berbondong-bondong ke titik pendaratan, berebut meninggalkan dunia sangkar roh. Tentu saja, ada juga orang yang tidak takut mati, atau sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, yang bertahan dan bersiap untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan ini. Titik kedatangan kota Ember tidak mampu menampung arus orang sebanyak itu. Jadi banyak orang yang tidak sabar untuk melarikan diri ke hutan di sekitar kota Ember. Lokasi paling sentral di kota itu hampir sepi, jalanan sepi, seperti kota hantu. Miao Xijin, yang saat ini berada di rumah tuan kota, juga menerima berita tersebut. Ketika saya mendengar ribuan orang kuat dari keluarga Hua dan keluarga Cao bergabung untuk menyerang, saya langsung merasa tidak enak. Baru setengah hari sejak Lindong mundur. Menurut hari yang disepakati, masih ada setengah hari lagi. Bagaimana cara menghabiskan setengah hari ini dengan aman? Miao Xijin mau tidak mau berpikir bahwa Lindong tidak tahu bahwa orang kuat dari keluarga Cao dan Hua akan datang saat ini. Jadi dia memilih mundur, bukan? Tapi apa gunanya dia melakukan itu? Selama ada orang di sini, mustahil untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, karena kamu setuju dengan Lindong, cobalah untuk menundanya selama sehari. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Miao Xijin berdiri dan bersiap menghadapi orang-orang kuat dari keluarga Cao dan keluarga Hua. Di luar rumah tuan kota, yang terkuat dari 2 keluarga telah tercapai. Senior Hua, ini rumah tuan kota. Lindong, pembunuh putri tertua keluarga Hua, Hua Kaifeng, ada di dalam. Cao Yongliang berdiri di samping Hua Miechang dan berkata dengan nada hormat. Manajemen puncak keluarga Cao telah membahas masalah ini, membiarkan keluarga Hua yang memimpin, dan keluarga Cao akan tetap tinggal dan tidak menjadi sorotan. Hua Mihan melihat ke arah rumah tuan kota yang megah di depannya. Dia tidak langsung masuk, tapi bertanya, bukankah keturunan langsung dari keluarga Cao-mu juga mati? Ya, senior, anggota keluarga Cao-ku juga meninggal. Keturunan langsungnya, bernama Cao Fei Yang, adalah protagonis yang menikah dengan putri tertua keluarga Hua, Hua Kaifeng. Cao Yongliang menjawab dengan jujur. Karena keturunan langsung dari keluarga Cao-mu juga meninggal, kenapa kamu tidak mengambil tindakan dan malah menunggu keluarga Huaku datang? Cao Yongliang terkejut. Mungkinkah rencana keluarga Cao diketahui oleh keluarga Hua? Lalu saya pikir itu tidak mungkin. Hanya petinggi keluarga Cao yang mengetahui masalah ini. Itu tidak bisa disebarkan secara eksternal. Cao Yongliang panik di dalam hatinya, tapi tetap seperti biasa di permukaan. Dia menjelaskan dengan sabar. Senior, keluarga Cao kami memang bisa mengambil tindakan terlebih dahulu dan menangkap Lindong.
Alasan mengapa kami tidak melakukan ini adalah karena kami takut terhadapnya, menyebabkan ketidakpuasan terhadap keluarga Hua. Bagaimanapun, masalah ini yang meninggal adalah putri tertua dari keluarga Hua. Sebagai mitra keluarga Hua, kami, keluarga Chao, pertama-tama harus memastikan bahwa keluarga Hua tidak kehilangan muka. Oleh karena itu, saya mengirimkan sejumlah besar tenaga untuk memantau setiap gerakan Lindong dan menunggu keluarga Hua Anda. Apakah identitas Lindong sudah ditemukan? Hua Miechang terus bertanya. Tidak, orang ini sepertinya muncul di kota Ember begitu saja, dan identitasnya tidak dapat ditemukan. Karena penguasa kota Ember secara pribadi menyapa Lindong, apakah dia tahu identitas orang ini? Aku tidak yakin tentang ini. Kekuatan Miao Sijin sedikit lebih tinggi dariku, dan dia adalah penguasa kota, jadi mungkin dia tahu. Selama percakapan di antara keduanya, Miao Sijin keluar dari rumah tuan kota. Di belakangnya adalah para ahli dari keluarga Miao yang tinggal di dunia sangkar roh. Hanya saja kekuatan orang-orang ini tertinggal lebih dari satu tingkat dari yang dibawa oleh keluarga Hua dan keluarga Chao. Semua orang datang ke rumah tuan kotaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Miao Sijin bertanya dengan berani. Sekarang dia juga mempunyai masalah yang tidak bisa dia ceritakan. Saya pikir hari berlalu dengan cepat, dan keluarga Chao dan Hua tidak akan tiba secepat ini. Tanpa diduga, mereka bergabung untuk menyerang Lindong setelah dia mengasingkan diri selama setengah hari. Tuan Kota Miao, berhentilah berpura-pura. Kamu tahu alasan mengapa kami ada di sini. Lindong ada di rumah Tuan, kan? Serahkan dia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Miaomu. Dia harus angkat bicara sekarang. Sudah 5 hari sejak kejadian tersebut, dan keluarga Chao belum mengambil tindakan terhadap Lindong, yang membuat Hua Mikuan curiga. Jika Anda tidak mengambil inisiatif, tidak akan sesederhana kecurigaan. Wakil Tuan Kota Chao, Lindong memang ada di rumah Tuan Kota, tapi karena alasan tertentu, aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu untuk saat ini. Silakan kembali lagi besok. Aku, Miao Sijin, tidak akan pernah ikut campur dalam hal itu. Waktu, jawab Miao Sijin. Miao Sijin, saya harap Anda dapat melihat situasi saat ini dengan jelas. Apakah Anda ingin mewakili keluarga Miao dan menjadikan keluarga Hua dan Chao kita musuh? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Aku berjanji pada Lindong untuk memberinya waktu sehari, dan ini baru setengah hari. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Mengenai apa yang aku, Miao Sijin, lakukan, aku hanya mewakili diriku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Miao keluarga. Miao Sijin juga menyerah. Karena kamu sudah berjanji pada Lindong, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Boom, Hua Miechang mengangkat tongkatnya dan menginjaknya dengan keras. Gelombang suara menyebar. Miao Sijin, penguasa kota Ember, menatap kosong dan tertegun di tempat. Setelah berdiri beberapa saat, Miao Sijin tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan menatap wanita tua di sebelah Chao Yongliang dengan mata ketakutan. Dia tidak mengenal orang ini, tapi saya bisa menebak bahwa pihak lain berasal dari keluarga Hua. Yang tidak pernah diharapkan Miao Sijin adalah wanita tua ini, yang tampak separuh tubuhnya akan dikuburkan, sangatlah kuat. Menginjak tanah dengan tongkatnya saja sudah menyebabkan kerusakan parah pada organ dalamnya. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga dia mungkin telah mencapai tingkat leluhurnya, yaitu setengah langkah menuju alam kekaisaran. Hanya orang kuat seperti itu yang bisa menjadi begitu kuat ketika jiwanya datang ke dunia sangkar roh. Miao Sijin tidak pernah menyangka bahwa orang kuat dengan setengah langkah menuju kerajaan akan datang ke keluarga Hua. Menghadapi orang kuat setingkat ini, tidak akan memakan waktu setengah jam, apalagi setengah hari.
Jika Anda mengetahuinya sebelumnya, dia lebih suka menyinggung Lindong daripada menyetujui mundurnya pihak lain di rumah tuan kota. Tidak apa-apa sekarang, tidak hanya dia tidak dapat memenuhi janjinya kepada Lindong, tapi dia juga terluka, dan dia akan menyinggung dua keluarga super bangsawan, Chao dan Hua. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Saya khawatir saya kalah dalam pertaruhan besar ini. Benar-benar kalah, itu membuat orang kehilangan kesabaran. Hanya saja keturunan langsungnya meninggal, bagaimana keluarga Hua bisa mengirim orang yang begitu kuat? Itu semua hanyalah keributan, jika ditempatkan di keluarga Miao, belum lagi kematian keturunan langsungnya. Sekalipun beberapa ahli waris meninggal, selama fondasi keluarga tidak terpengaruh, leluhur tidak akan muncul secara langsung. Miao Sijin tiba-tiba muntah darah, yang juga mengejutkan para penjaga istana tuan kota di belakangnya di tempat kejadian. Mereka semua memandang Hua Mihan. Anda harus tahu bahwa Miao Sijin adalah penanggung jawab keluarga Miao di dunia sangkar roh. Dia tidak hanya memegang posisi kepala kota, tetapi juga orang yang paling berkuasa di kota Ember. Tak disangka, perempuan tua setengah mati ini terluka parah hanya dengan mengetukkan tongkatnya. Sungguh sulit dipercaya. Adapun keluarga Hua dan keluarga Chao, mereka sepertinya menerima begitu saja. Mereka semua mengetahui identitas wanita tua itu, jadi tidak mengherankan. Bolehkah aku bertanya padamu, senior? Miao Sijin menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan mata ketakutan. Ahem, kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Serahkan pembunuh yang membunuh keturunan langsung keluarga Hua. Menurutku kamu adalah anggota keluarga Miao dan aku tidak akan berdebat denganmu. Jika tidak, jangan salahkan aku, seorang wanita tua, karena bersikap kasar hari ini. Hua Mi-chan berkata perlahan dan santai. Dia juga batuk beberapa kali dari waktu ke waktu. Suaranya tidak nyaring, tapi bisa didengar dengan jelas oleh semua orang yang hadir. Seolah-olah pihak lain sedang berbicara di telinganya. Senior, harap tenang, saya punya alasan yang tidak dapat dihindari, jadi tolong beri saya waktu. Miao Sijin masih melakukan upaya terakhirnya. Jika pihak lain tidak memberi Anda kesempatan, Anda hanya bisa menyerah. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nyawanya demi Lindong. Saya setuju dengan Lindong dan memilih berinvestasi padanya hanya karena saya ingin mencari jalan keluar lain untuk diri saya sendiri di masa depan. Bagaimanapun, dalam pandangan Miao Sijin, Lindong kemungkinan besar akan menjadi pengendali kekuatan tertinggi di domain Linglan. Sepertinya kamu tidak meminum roti panggang sebagai hukuman. Senior, bukan itu masalahnya. Hanya saja, Miao Sijin ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi langsung disela oleh Hua Miechang. Tanpa basa-basi lagi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh keturunan langsung keluarga Hua. Mari kita akhiri masalah ini. Jika kamu terus keras kepala, kamu tidak akan bisa menyalahkanku. Kamu harus tahu bahwa meskipun aku membunuhmu sekarang, kamu tidak berani menemukanku. Tetapi apakah kamu sudah berpikir jernih? Apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan nyawamu demi seorang anak laki-laki? Hua Miechang berkata dengan tenang. Seseorang dengan kekuatan Miao Sijin adalah seekor semut di matanya. Jika dia tidak takut pada kaisar setengah langkah keluarga Miao yang sudah lama terkenal, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan semut di sini? Meskipun keluarga Miao hanya memiliki satu kaisar setengah langkah yang bertanggung jawab. Namun kaisar setengah langkah itu menjadi terkenal sejak awal, setidaknya jauh lebih awal dari kedua anggota keluarga Hua. Seorang tokoh senior, hidup lebih lama bukan berarti Anda kuat, tapi itu berarti Anda punya lebih banyak harta. Semakin mapan dan berkuasa seseorang, semakin sedikit orang yang mau memprovokasi dia.
Setiap orang memiliki sarana untuk menyelamatkan hidup mereka. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawan. Tentu saja, Hua Mihan tidak ingin menyinggung kaisar setengah langkah veteran keluarga Miao. Miao Sijin tersenyum pahit. Saya sudah menyerah dalam hati. Sosok setingkat leluhur memberikan tekanan padanya. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada pilihan lain selain menurut. Apakah dia benar-benar harus mempertaruhkan segalanya demi Lindong, atau bahkan mempertaruhkan nyawamu sendiri? Ini jelas mustahil. Belum lagi Lindong sudah lama tidak mengenalnya. Dia hanya menyukai Lindong dan merasa bocah ini memiliki masa depan cerah dan ingin berinvestasi padanya. Bahkan teman-teman yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun pun masih tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Tepat ketika Miao Sijin menghela nafas tak berdaya dan hendak menyerah. Suara nyaring terdengar, "Siapa yang berani bertindak liar di rumah tuan kota? Jika kamu tidak meninggalkanku, disinilah kamu menimbulkan masalah." Kemudian Xiao Jinlong, kapten tim penegakan hukum kota Ember, tiba dengan tim besar dari tim penegak hukum. Ketika Miao Sijin mendengar suara ini, dia merasa tidak enak. Bagaimanapun, dia juga anggota inti dari keluarga Miao. Di belakangnya adalah seorang kaisar setengah langkah veteran yang telah lama terkenal di wilayah Linglan. Dia sangat senior dan banyak kekuatan ingin memberinya wajah. Tapi apa yang dimiliki Xiao Jinlong? Dia hanyalah kapten tim kecil penegak hukum. Tidak ada latar belakang menakutkan di belakangnya. Jika Anda berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan kaisar setengah langkah keluarga Hua, saya khawatir Anda akan mendapat masalah hari ini. Miao Sijin kini menyesal membiarkan Xiao Jinlong memiliki hubungan baik dengan Lindong. Jika tidak, bagaimana situasi yang tidak terkendali ini bisa muncul? Tentu saja, dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Xiao Jinlong, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Keluar dari sini. Xiao Jinlong masuk untuk melihatnya. Ditemukan masih ada sisa darah di sudut mulut Miao Sijin. Tuan kota terluka, siapa yang berani menyakiti orang tuanya? Dikombinasikan dengan kata-kata Miao Sijin untuk melepaskannya. Saya langsung merasa ada yang tidak beres. Tuan kota, Xiao Jinlong tergagap dan berteriak. Faktanya, dia tahu bahwa mereka yang berani datang ke rumah tuan kota saat ini pastilah orang-orang dari keluarga Chao dan keluarga Hua. Dia hanya merasa karena penguasa kota berani melawan dua keluarga super bangsawan demi Lindong, mengapa dia tidak bisa bertaruh? Jadi dia datang bersama kroni-kroninya. Tanpa diduga, penguasa kota memintanya keluar. Hal ini juga membuat Xiao Jinlong menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Keluar dari sini, Miao Sijin memarahi lagi. Chao Yongliang di sisi lain dan Hua Mihan di sampingnya sama-sama memandang Xiao Jinlong. Siapa ini? Hua Mihan bertanya. Kembali ke senior. Orang ini adalah kapten tim penegakan hukum kota Ember dan tangan kanan Miao Sijin. Bunuh dia, perintah Hua Miechang langsung. Ya, senior. Setelah Chao Yongliang mengatakan ini, dia segera berangkat dan bergegas menuju Xiao Jinlong dengan kecepatan kilat. Jika kamu membunuh Xiao Jinlong, bunuh saja dia. Selama Hua Mihan tidak membiarkan dia membunuh Lindong, identitas anak tersebut patut dipertanyakan. Pendekatan menunggu dan melihat adalah tindakan terbaik saat ini. Bersambung.